Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, dalam terminologi agama itu ada namanya cerita ayat-ayat setan. Ya, ayat-ayat setan, kalau dalam bahasa politisnya dulu Salman Rushdie menulis novel The Satanic Verses gitu. Ayat-ayat setan. Untuk itu dia dihukum mati in absentia oleh Imam Khomeini dari Iran. Saya sengaja membaca novel itu gitu. Lalu kalau dalam terminologi ideologis ada namanya nanti setan juga, setan kota dan setan desa. Gitu. Kalau dalam terminologi agama di tempat kita, penyebar ayat-ayat setan itu ya adalah orang-orang yang selalu menebar kebohongan, menipu di mana-mana, merugikan orang, tidak pro kepada orang-orang kecil, terus suka merubah-rubah tafsir ayat. Kita menyebutnya mereka itu juga penyebar ayat-ayat setan. Kalau dari terminologi ini, maka Yusuf Mansur bisa terkategori mereka yang menyebarkan ayat-ayat setan. Nah, kenapa? Karena ikutilah ceramah-ceramah Yusuf Mansur dari dulu sampai sekarang. Sama aja. Dia suka menceritakan hal-hal yang tidak ada dasar untuk mendapatkan uang. Kemudian dia suka memberikan janji. Misalnya nih, mau kaya enggak? Pasti jawab orang tentu mau kaya. Sebenarnya di situ yang mau kaya itu Yusuf Mansur. Lalu dia mengumpulkan kekayaan dan menebar kepalsuan dan cerita tipu. Dari uang itu nanti dia beli tanah, ya kan? Dia tuh paling takut kalau ini digugat karena bisa ditelusuri kapan dia beli tanah. Kalau dari video-video dia sampai tahun 2007-2008 itu di rumahnya WC aja dia belum punya. Dan itu kabarnya diuber-uber oleh debt collector. Lalu sekarang bisa berkembang dari mana? Pasti tuh jemaah masjid kota wisata Cibubur yakin benar gitu. Dia mulai membeli tanah-tanah itu karena sukses sebagai investasi bodong. Dengan paket namanya Jabal Nur. Cerita batu bara lah dijadikan kambing hitam itu rumah tahfiz penghafal Al-Quran. Lalu dia beli tanah, dari tanah itu dia bangun kemudian warung steak and shake. Jadi kita lihat ini dari cerita ayat-ayat setan. Maka yang di sekitarnya itu pasti nanti akan masuk ke dalam kelompok ya. Yang layak dimasukkan tempatnya setan di dunia ini. Di mana? Di penjara. Ini kalau kekuasaan Prabowo ini bisa berkembang demikian rupa, supremasi hukum ditegakkan, lalu tokoh-tokoh agama ini ditertibkan biar ada kerukunan gitu. Maka ini bisa kena jerat nanti. Bukan hanya Yusuf Mansur, tapi di sekitarnya orang yang menikmati uang dari cerita-cerita setan ini pasti akan kena. Termasuk istri dan anak-anaknya. Kenapa? Dia tahu tidak menghentikannya atau ikut menikmatinya. Nah, kalau dalam cerita politik ya ayat-ayat setan ini dulu kalau di tempat kita ada namanya setan kota gitu. Setan kota itu ya kalau dulu disebut kaum borjuis di kota. Ya kan, yang menindas para pekerja itu disebut dengan setan kota gitu. Lalu ada lagi nanti namanya kata Aidit itu setan desa yang harus dilawan. Kalau sekarang terjemahan setan desa itu ya mungkin kepala desa yang menyelewengkan dana bansos. Atau kepala desa yang mengkorupsi dana bantuan untuk desa. Karena dulu itu kan ada bantuan desa itu per desa 1 miliar. Nah ini masuk setannya itu. Nanti orang-orang di desa itu akan mengejar setan-setan ini. Nah kalau di kota ya setan yang paling besarnya itu diantaranya dalam terminologi agama ya Yusuf Mansur ini. Jadi kita perlu mengupdate
up to date cerita-cerita begini nih, biar masyarakat tuh semakin punya kesadaran gitu. Jadi wujud setan itu adalah bentuk wujud manusia yang suka menipu. Itu disebut setan gitu. Ya kan? Kalau menipunya dah sering-sering, di dunia Arab tuh menipu, merugikan orang, melakukan keonaran, melakukan perbuatan-perbuatan mungkar. Itu disebut dengan astanus syayatin. Setannya setan. Jadi cerita ayat-ayat setan ini bukan cerita yang melambung di langit, tapi adalah cerita yang membumi. Kita bisa menunjuk orang siapa yang penyebar ayat-ayat setan. Khomeini aja bisa dia ponis itu Salman Rushdie itu penyebar ayat-ayat setan. Dia penulis ayat-ayat setan. Nah, kalau di tempat kita tentu saja penyebar ayat-ayat setan ini ya Yusuf Mansur. Kenapa? Karena dia merugikan orang di mana-mana gitu. Kemudian yang juga bisa berwujud setan yang lain itu adalah orang yang bertanggung jawab di dalam pinjaman online. Walaupun katanya terdaftar di OJK gitu, tapi itu merugikan dan merusak orang. Itu juga bagian dari cerita setan. Dan setan yang berkentayang lebih banyak lagi, nggak ada ditindas apa-apa itu, yaitu judi online. Judi online tuh coba lihat ya, itu keterlibatannya banyak itu. Sampai sekarang yang ditangkap siapa? Polisi malah mengancam orang yang ikut judi online, itu kita setuju gitu. Tapi yang mempunyai perusahaan judi online kok nggak diapa-apain? Di kementerian dulu kan, ada menteri sekarang itu orang merasa curiga itu, ada kementerian itu bertanggung jawab. Tapi dia tidak bertindak kesatria. Dia tidak bertindak sebagaimana yang disebutkan oleh Presiden Prabowo ketika menerima pengunduran diri Gus Miftah, dia mengakui kesalahannya dan kesatria. Itu judi online itu nggak ada tuh polisi atau jenderal-jenderal polisi yang ditangkap gitu. Nggak ada. Yang ditangkapnya pegawai-pegawai kecil di Komdigi. Di Kementerian Digital kalau salah namanya. Kementerian Informasi dan Digital dan Teknologi gitu. Itu nggak ada yang pembesar-pembesarnya yang ditangkap. Yang ditangkapnya kecil-kecil aja. Karena sebuah kejahatan yang menasional itu mustahil dilakukan oleh orang-orang kecil. Pasti orang-orang besar di atasnya terlibat. Tapi ini nggak ada gitu. Itu tandanya setan itu bergentayangan. Ya kan? Setannya bergentayangan. Mana ada itu misalnya ya. Ini pegawai-pegawai kecil itu dia sebulan bisa mendapatkan satu orang itu 1 miliar gitu, atau 8,5 miliar gitu. Satu orang bisa mendapat setoran 8,5 miliar. Lah bosnya siapa? Itu sampai sekarang nggak ada diungkap gitu. Biasanya di belakang itu ada oknum yang berpangkat gitu. Pangkatnya nggak mungkin pangkat rendah, jenderal ke atas gitu. Ya kan? Baik itu di kepolisian maupun di kemiliteran. Itu kan harus ada oknumnya yang bertanggung jawab. Bukan institusi maksud kita. Oknumnya. Tapi itu nggak ada itu menyosur ke dia gitu. Terus di politisi ada terlibat nggak? Kalau kerjaan besar itu biasanya terlibat. Mari kita lihat cerita yang lain ya. Barangkali pemirsa kenal dengan cerita bagaimana lu KTP ya. KTP elektronik. Itu kan diungkap, dicongkel-congkel kan banyak yang kena itu. Banyak yang kena. Baik di tingkat kementerian maupun di tingkat politisi. Itu kalau lebih disaring lebih dalam lagi, lebih rapat, oh banyak yang kena itu. Karena data-data di pemeriksaan KPK itu ada yang mengaku si A itu terima uang sekian gitu. Tapi nggak diapa-apain. Nggak diapa-apain. Banyak pertimbangan gitu. Jadi itulah yang kita lihat, cerita ini itu disebut dengan ayat-ayat setan gitu. Nah yang terbaik apa? Jangan ikut kalau kita orang kecil.
Tidak usah terlalu berharap yang besar-besar. Ini saya cerita Yusuf Mansur gitu. Mau kaya itu mau kosong aja cerita, mau kaya dia aja yang kaya. Dan semua yang dia ceritakan tuh bohong aja. Nggak ada orang yang senang bermitra dengan dia. Ribuan TKW Hong Kong itu menderita dia bikin. Jemaah masjid kota wisata bergelimpang, ada yang stroke, ada yang terusir dari rumah, ngontrak di hari tua, ada paket merdeka, ada yang lain-lain gitu. Ada di Kesha Al-Mansur, dia terlibat semua. Terlibatnya keterlibatan positif, enggak, keterlibatan negatif. Dia menyandang istilah berjubah agama. Mengapa enggak miris kita ada gini-ginian nih? Karena itu mari kita lihat, kita introspeksi diri kita lagi, jangan sekali-kali terlibat atau ikut mendengarkan cerita ayat-ayat setan ini. Karena Yusuf Mansur itu tidak pernah berpikiran baik kepada jemaahnya. Yang dia pikirkan bagaimana menipu jemaahnya dan merampok uang-uangnya. Itu aja. Lalu dari situ nanti dia pindahin ke usaha-usaha real dengan cara tidak bertanggung jawab. Warung steak and shake yang bertebar di mana-mana itu adalah hasil dari petualangan Yusuf Mansur di banyak tempat, di masjid dan majlis taklim. Nah, kita ikuti, di mana dia hadir, kita tandailah pengurus masjidnya pasti terlibat di dalam konspirasi jahat itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.